Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Fat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin dari Allah Ta'ala kita kembali dapat bermuajahah, dapat bertatap muka di dalam rangka memperdalam salah satu ilmu Islam yang urgent, yaitu ilmu fikih. Lebih urgent lagi, ilmu fikihnya ini khusus, yaitu fikih 4 mazhab. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita masuk pada pembahasan yakni tentang al-qawlu fil witri. Kita akan bahas tentang yang berkenaan dengan sholat sunnah witir. Seperti biasa, jamaah yang Allah muliakan, saya ingin sedikit menyampaikan prolog agar kita mengetahui dan sadar betapa pentingnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa Pak Bahtiar izin, dia ada nggak Pak Bahtiar izinnya? Betul ya, karena kalau boleh milih dia ingin di sini, tapi ada tanggung jawab di masjidnya di daerah Depok Timur, sehingga dia izin. Kemudian Pak Agus atau Abu Hana ini lagi pulang kampung di Malang karena ada acara keluarga, diantaranya lamaran keponakannya atau pernikahan keponakannya ya. Kemudian ada saudara kita yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, prolog kita pada pagi hari ini saya ingin sampaikan cerita dari Al-Imam
Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau yang berjudul Syiaru A'lamin Nubala. Beliau bercerita, sangat mengagetkan sekali nih ceritanya. Ini kayaknya bapak-bapak saudara belum pernah dapat cerita ini. Ada di kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi, bahwa ada seorang dari mazhab Hanabilah yang sangat keras terhadap ahli bid'ah, keras sekali. Namanya tidak asing lagi. Dia ini pentolan, beliau ini pentolan di mazhab Hanabilah, tokoh besar di zamannya, yang bernama Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari. Beliau punya kitab atau nulis kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Pernah dengar ya? Buku yang berjudul Syarhus Sunnah. Makanya nih guru-guru harus bijak kalau ngajarin buku tersebut yang berjudul Syarhus Sunnah. Kalau enggak semuanya dibid'ahin. Mau tahu bukti contohnya? Ada sebuah buku yang ditulis oleh tokoh Indonesia, ya, yang kelompok tertentu yang tidak mau disandingkan kalau ceramah dengan ustadz yang selain manhajnya atau kelompoknya. Judul bukunya adalah Mulia di Atas Manhaj Salaf. Di situ ditulis beberapa aliran yang menyimpang dan sesat mesesatkan. Di antaranya adalah Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, kemudian Sufi, ada di sini semua. Ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Taala, jangan kaget nih. Ini belajar fikih, pentingnya belajar fikih. Imam Al-Barbahari, pengarang kitab Syarhus Sunnah, yang begitu keras terhadap ahli bid'ah di zamannya, tokoh besar di zamannya, bermadzhab Hanabilah. Ternyata menurut keterangan dari Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwa sahiba Sahal ibn Abdillah At-Tustari. Jadi kita dapat informasi dari Imam Dzahabi bahwa Imam Al-Barbahari itu sahabat dekat, ya, sahabat dekat, teman dekat, yakni Sahal ibn Abdillah At-Tustari. At-Tustari itu sebuah daerah namanya Tustar, dilakopin atau digelarin At-Tustari. Siapa? Ada yang tahu nggak siapa Sahal ibn Abdillah At-Tustari? Dijelaskan lagi biografinya lengkap oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan biografi dari Sahal ibn Abdillah ini yang menjadi teman, sahabat, bahkan muridnya Sahal. Jadi Imam Al-Barbahari itu murid daripada Sahal bin Abdillah At-Tustari ini. Kita dengarkan biografi yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, Syekhul Arifin Abu Muhammad At-Tustari As-Sufi Az-Zahid. Itu biografinya. Jadi Sahal bin Abdillah At-Tustari itu adalah Syekhul Arifin. Syekhul Arifin yang berkunyah Abu Muhammad. Jadi kunyahnya adalah Abu Muhammad, sering dipanggil At-Tustari. Siapa dia? Sufi Az-Zahid, seorang sufi yang zuhud. Gimana nih? Kaget ya? Orang yang hebat terhadap lakop ahli bid'ah, Imam Barbahari itu dalam kitabnya Syarhus Sunnah yang sangat keras terhadap ahli bid'ah, sampai tokohnya di Indonesia ini, maksudnya pembaca daripada Syarhus Sunnah, mengarang buku Mulia di Atas Manhaj Salaf,
yang menyesatkan, menyimpang menyesatkan sufi, ternyata imam besarnya yaitu Imam Al-Barbahari berteman, bersahabat dengan seorang sufi. Bahkan sufinya adalah gurunya. Al-Imam Al-Barbahari ini murid, ya. Kemudian tadi itu seorang sufinya adalah gurunya. Masya Allah. Nah, kalau orang yang baru belajar atau baru baca buku satu aja, tuh langsung disesatin akhirnya. Makanya hati-hati, gurunya harus bijak menyampaikan, ya, tidak serampangan. Kemudian murid-muridnya ikut-ikutan, akhirnya eksklusif, kemudian merasa paling benar sendiri, gitu. Ya, kaget ya, ternyata Imam Barbahari yang terkenal keras itu, yang terkenal keras terhadap ahli bidah, dia berguru dengan seorang sufi, bersahabat, berteman dekat dengan seorang sufi. Makanya kalau kita rinci, sufi itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Jadi tidak semua sufi itu bengkok, ada yang lurus. Ya buktinya ini, zuhud. Kalau sufi bengkok itu jelas itu, tapi kalau di buku tersebut tertulis semua, berarti kan sufi semuanya dipukul rata sesat. Memang ada sufi, orang-orang tasawuf atau sufi yang memang bengkok, tapi nggak semua dipukul rata dia bengkok. Nauzubillahi min dzalik, dan ini sangat berbahaya sekali. Ini menurut keterangan informasi dari Al-Imam Al-Zahabi, nggak mungkin bohong. Beliau ahli sejarah, terkenal, banyak karya tulisnya. Itu jamaah dirahmati Allah. Baik ya. Terus yang kedua, jamaah dirahmati Allah, ternyata memang kita terus harus belajar fikih. Apapun fikihnya ya, saya sampaikan, mau fikih muamalah, fikih sunnah, fikih 4 mazhab, jangan anti. Jangan, kalau anti nanti jadi togut tuh, hati-hati. Togut itu artinya adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hati-hati nih, karena ada sebagian yang anti fikih. Bahkan ada sebuah kitab itu mensyirikkan ilmu fikih. Jadi mempelajari ilmu fikih hukumnya syirik. Nauzubillah. Pas saya tanya klarifikasi kepada yang biasa mengajar kitab tersebut, katanya nggak ada Ustadz, nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin kitab tersebut itu mensyirikkan ilmu fikih. Nah, cuman dia nggak bisa jawab, dia mungkin takut atau apa, saya nggak ngerti. Ada yang mensyirikkan ilmu fikih, mungkin barangkali ada yang anti dengan ilmu fikih gara-garanya doktrin tadi bahwa mempelajari ilmu fikih itu syirik. Pertanyaan, syirik dari mana? Itu jamaah yang dirahmati Allah. Terus yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, terbukti bahwa umat Islam ini memang masih perlu terus belajar. Karena ilmu Islam ini luas ya, luas banget. Yang baru kita dapat itu setetes. Kita angkat jari kita, ya, lalu tetesan itu adalah ilmu kita itu di tengah-tengah samudra laut yang luas. Ternyata masih minim ilmu kita semua ini. Tapi kalau orang yang baru belajar nih, kadang begitu semangatnya, ya langsung kemudian seolah menjadi ulama, seolah-olah yang lain itu siapapun dia itu salah, gitu. Dia yang paling benar. Nah, ini bahaya jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ada yang seperti itu. Contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Tidak sedikit yang belum paham mana syarat, mana rukun, mana sunnah. Ya, contoh kemarin Idul Adha, kaget semua. Betapa kita terus masih belajar kepada guru siapapun, asal masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita belum bisa membedakan di mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang wajib, ya, mana yang syarat, belum tahu.
Kaget akhirnya. Jadi kayak hal baru gitu. Padahal itu sudah lama. Nah, tuh. Yang kedua nih. Juga masih banyak yang belum mengetahui mana sunnah, mana rukun, mana wajib dalam sholat jenazah. Ya kan? Contoh, dalam hal kita sholat jenazah itu, posisi imam ketika laki-laki biasanya kita di mana sih posisi imam itu? Kepala. Kalau perempuan di mana? Di perut kan ya, di pusar gitu. Itu sebenarnya bukan rukun, bukan wajib, boleh di mana aja sebenarnya. Boleh di mana aja. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan. Ya kalau misalkan jenazah disolatin di ambulan, boleh banget. Jadi nggak perlu ngepas nih di pala. Enggak. Itulah butuhnya kita kemudian terus belajar bahwa ilmu kita masih sedikit sekali. Itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi masih belum bisa ternyata membedakan mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Satu lagi, sop sholat juga sama. Sop sholat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jumhur kita sudah sampaikan, saya sudah share di grup bahwa jumhur ulama itu mengatakan sop sholat itu merapatkan sop, kemudian meluruskan sop, hukumnya adalah sunnah. Hanya satu imam yang mengatakan wajib, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sop sholat itu sunnah. Artinya ketika sholat sop itu dia tidak rapat, tidak lurus, umpama gitu ya, itu bukan berarti dia nggak sah sholatnya, sah sholatnya. Cuman dia tidak mendapatkan keutamaan sop atau keutamaan sholat berjamaah yang sopnya rapat dan lurus. Apalagi dalam pandemik seperti ini, gitu, ya kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini pentingnya juga. Jadi baru pada tahu mungkin bahwa sop sholat itu tidak menjadikan seseorang ini sah atau tidak sahnya sholat. Sholatnya sah, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan, keafdolan daripada sholat berjamaah. Kalau ditanya sah, sah. Ya jamaah dirahmati Allah. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal jangankan sop, orang sholat berjamaah di masjid aja hukumnya wajib. Gitu kan? Ini ceritanya di luar pandemi. Kalau ada pandemi ya semua sama. Itu jemaah dirahmati Allah ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama agar kita tidak bermudah-mudah di dalam memvonis, menyesatkan, dan tentu tidak merasa paling benar sendiri. Itu nggak boleh. Kita udah bahas ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita langsung masuk saja nih pesan kita pada hari ini. Karena tentang sholat witir juga kita ingin belajar perbedaan pendapat dari para ulama tentang sholat witir ini jamaah. Pertama yang saya sampaikan adalah keutamaan sholat sunnah witir. Satu, nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah ditinggalin seumur hidup beliau, baik beliau di rumah maupun sedang berpergian. Satu keutamaannya. Kedua, Nabi pernah berwasiat. Ada 3 hal wasiat Nabi. Yang pertama, puasa setiap bulan 3 hari. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah, Pak RW ini nampaknya dia mengamalkan hadis ini. Abah Hermana ini ya mengamalkan hadis ini. Sepertinya habis sholat isya langsung sholat witir ya. Sholat isya langsung sholat witir.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh nggak? Boleh banget gitu. Cuman kalau tanya afdolan ntar kita bahas ya. Gitu. Jadi itu keutamaannya. Kemudian keutamaan berikutnya, Allah itu ganjil ya, maha ganjil dan suka dengan yang ganjil, yakni sholat witir. Allah sangat mencintai orang yang sholat witir, sangat mencintai. Ya. Kemudian Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, mau nggak kalian aku kasih tahu kalau kalian sholat seperti mendapatkan unta merah? Sahabat tanya, mau ya Rasul, emang sholat apa sih? Kata Rasul apa? Witir, sholat witir. Jadi unta merah itu unta yang paling mahal di zaman Nabi SAW. Ya, ada lagi sih selain itu. Lebih daripada sholat witir, ada lagi itu sholat sebelum subuh ya, itu dunia berserta seisinya gitu. Sholat witir itu keutamaannya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi rugi sekali orang yang tidak sholat sunnah witir sebenarnya. Nah, jadi kita belajar fikih hari ini tentang witir supaya kita semangat tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Itu dia satu. Yang kedua, amma hukmuhu, sementara hukum daripada sholat sunnah witir itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada satu yang mengatakan wajib. Siapa dia? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat witir itu wajib berdasarkan hadis bahwa witir itu al-witru hakun, witir itu hak, sehingga diartikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi jumhur mengatakan sholat witir itu sunnah muakkadah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya tentang teknis daripada pelaksanaan sholat witir. Kita tahu nih, kemarin Pak Dr. Edi bertanya tentang talfik ya, kan, waktu pengajian fikih. Ini kebetulan kita ingin perkuat lagi ya, pertegas lagi. Nanti kita tidak semua orang yang bermadhab Syafi'i murni melakukan ijtihad pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi nggak ada tuh orang yang murni banget mazhab ini, yang murni banget mazhab itu, kan. Contoh ya, kita ambil misalkan ini teknis daripada pelaksanaan sholat sunnah witir, yaitu fa inna malikan istahabba an yutira bi salatin yafsilu bainaha bisalamin. Menurut pendapat daripada Imam Malik, sholat witir itu 3 rakaat, ya, 3 rakaat dengan salam. Maksudnya gimana? Maksudnya yang biasa kita lakuin kalau tarawih, kita witirnya apa? 2 rakaat dulu, salam kan? Habis itu naik lagi untuk 1 lagi, habis itu salam. Itu maksudnya gitu. 2 plus 1 ya, 2 plus 1 atau 21. Itu mazhabnya siapa tadi? Malikiyah. Kemudian yang kedua, wa qala Abu Hanifah wa Ahmad al-witru 3 raka'atin min ghairi an yafsila bainahuma bisalamin. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, witir itu 3 rakaat tanpa salam, langsung. Jadi 3 rakaat langsung, nanti pada rakaat ketiga baru salam. Yang biasa saya lakukan ini. Dari sejak dulu saya melakukan sholat witir itu 3 rakaat langsung. Salamnya nanti di rakaat ketiga. Ya kan? Lalu waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan al-witru rakaatan wahidatan. Witir itu 1 rakaat. Paham ya? Jadi justru mazhab Syafi'i witirnya 1 rakaat.
Berarti yang 2 rakaat terus 1 itu siapa tuh? Mazhab siapa? Maliki. Yang kita pakai selama ini yang di masjid-masjid NU, ya kan? Kalau Muhammadiyah kan 4-4-3 dia. NU kan 2-2-2-2 sampai berapa? Sampai 23 ada yang di sini Al-Fat kan biasa ya. Terus ditambah witir 2 rakaat dulu baru kemudian tambah 1 rakaat salam kan gitu ya. Itu sebenarnya mazhab Maliki bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i berapa? 1 rakaat. Ya kan, jadi nggak ada orang yang murni dia mazhabnya 100% Syafi'i, dan juga nggak ada yang murni. Siapa? Coba saya tanya, jarang ada dan saya belum mendapatkan yang betul-betul murni. Jadi kadang-kadang yang bermadzhab Syafi'i di Indonesia justru mengamalkan mazhab yang lain. Gitu. Itu yang ulama salaf ada yang membolehkan talfik. Kenapa? Untuk memudahkan dia dalam beragama. Ya, memudahkan bukan menyulitkan. Karena gini, syarat Islam itu pasti memudahkan. Enggak mungkin menyulitkan, itu enggak mungkin. Pokoknya kalau sesuatu yang menyulitkan bukan syarat Islam. Islam itu memudahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, walikulli qaulin min hadhihi salafun minas sahabati wat tabi'in. Masing-masing kaul itu ada berapa kaul? Berarti 3 kaul ya. Dibagi 3 berarti kaulnya Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah, lalu satu lagi Syafi'iyah kan. 3 kaul. Nah, masing-masing kaul tersebut atau 3 kaul tersebut itu ada cantelannya, ada dasarnya. Bukan nggak ada dasarnya, ada. Dari siapa? Dari sahabat dan tabi'in. Ada cantelannya. Jadi kaul-kaul ini ada dasarnya. Nah, yuk kita bedah nih dasarnya. Kenapa Malikiyah itu sholat witirnya 3 rakaat? Caranya adalah tanpa dengan salam gitu, dengan salam. 2 rakaat dulu, salam, lanjut lagi 1 rakaat, baru salam. Kenapa tuh? Apa dasarnya? Yang kedua, apa dasarnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu 3 rakaat langsung? Salamnya di rakaat ketiga, dasarnya apa? Kemudian juga Imam Syafi'i cuma 1 rakaat, itu dasarnya apa? Kita sampaikan di sini, kita ulas. Yang pertama, dasarnya adalah annahu thabata alaihi salatu wassalam min hadithi Aisyah. Telah tetap dari Nabi Muhammad SAW hadis dari siapa nih? Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Bapak-bapak. Hadis riwayat Imam Muslim. Annahu kana yusalli minal laili 11 raka'atan yutiru biwahidatin. Adalah Nabi Muhammad SAW salat malam itu 11 raka'atan. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Berapa tuh 11? Bahasa Arab 11 rakaatan. Ya, 11 rakaat ya. Salat malam 11 rakaat, kemudian ditambah witir, yakni yutiru biwahidatin, witirnya ditambah 1. Gitu. Jadi salat malamnya Nabi Muhammad SAW kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi salamnya ketika sholat witir yang 1 rakaat. Jadi sholat dulu sholat malam 11 rakaat, kemudian ditambah witir 1 rakaat. Ini hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Yang kedua, wa thabata an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2. Ntar Muhammadiyah kan 4-4-3 ya. Nah, ini sholat malam nih hadisnya dari siapa? Ibnu Umar. Kalau tadi yang pertama 11 rakaat sholat malam ditambah witir 1 rakaat, itu hadis dari Aisyah riwayat Imam Muslim. Kemudian kalau yang ini hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar, riwayatnya Imam Bukhari. Jadi dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih, Imam Muslim kemudian Imam Bukhari.
Salatul laili mathna mathna, salat malam itu dua-dua. Fa idza ra'aita anna subha yudrikuka. Dan apabila kamu melihat akan dekatnya subuh, ya akan dekatnya subuh, mau menjelang subuh, maka fa'autir biwahidatin. Salat witirlah 1 rakaat. Kan kadang kalau kalau dulu zaman Nabi kan suka nggak kayak sekarang ada waktunya. Dulu harus melihat sudah terang atau belum gitu. Ternyata masih gelap umpama. Kalau masih gelap lanjut, kalau masih udah terang ya sudahin gitu. Dengan witir 1 rakaat. Itu hadis nomor 2 ya, dari Ibnu Umar, riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian hadis nomor 3, Imam Muslim meriwayatkan, wa kharaja Muslim an Aisyah, dari Aisyah lagi, annahu alaihi salatu wasalam kana yusolli thalath asyrata rakaatan wa yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Adalah Nabi Muhammad SAW salat witir itu berapa nih? 13 rakaat. Kemudian setelah itu witir 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Jadi salat witir 5 rakaat tanpa salam-salam, kemudian salamnya tanpa duduk habis 2 rakaat duduk kan biasanya gitu. Enggak, ini langsung 5 rakaat salat witir langsung, nanti duduk-duduk tasyahud akhir di rakaat kelima. Ini yang menyebabkan terjadi perbedaan. Yang tadi 3 rakaat langsung salamnya di akhir tadi. Nah ini nih, ikutin hadis daripada yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah juga ya. Dari Aisyah juga. Apa kata Nabi? Wa yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirah. Enggak duduk kecuali duduk di pada rakaat kelima, rakaat terakhir. Sama, saya juga melakukan sholat witir dari dulu 3 rakaat langsung tanpa ada 2 rakaat dulu salam, lalu tambah lagi 1 rakaat baru salam. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, wa kharraja Abu Dawud an Abi Ayyub Al-Ansari annahu alaihi salatu wasalam qol, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak bagi setiap muslimin muslimat, ya, itu hak. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka salat witir 5 rakaat, lakukan, silakan. Kemudian waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, dan barang siapa yang suka sholat witir itu 3 rakaat, lakuin. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, dan barang siapa yang suka sholat witir 1 rakaat juga silakan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga sahih. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Di sholat witir itu ganjil ya berarti ya. Silakan mau 5, mau 7, mau 9, mau 1, mau 3, silakan aja bagi yang suka. Itu jamaah. Kemudian ditambahkan kali wa kharraja Abu Dawud annahu kana yutir bisab'in wa tis'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 7, kemudian 9. Ya, silakan aja. Itulah yang menyebabkan para ulama tadi, Malikiyah, Hanafiyah, kemudian Hanabilah dan Syafi'iyah, ada yang sholat witir 3 rakaat langsung terus salam, lalu 3 rakaat 2 rakaatnya salam, lalu ditambah 1 rakaat lagi baru salam. Ada juga yang cuma 1 rakaat, yaitu Imam Syafi'i. Itu ya, jamaah dirahmati Allah taala. Jelas sampai sini ya, berkenaan dengan teknis pelaksanaan sholat sunnah witir ya. Jadi jangan bingung kok ada yang langsung salam, ada yang enggak langsung salam begitu. Itu ada masing-masing, semuanya ada dalilnya, sahih semua tuh. Enggak ada yang enggak sahih ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah.
Kemudian yang uniknya lagi, wa amma waktuhu, dan adapun waktunya nih, waktu melakukan sholat witir. Fa innal ulama ittafaqu ala anna waqtahu min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Jadi sholat witir itu punya waktu, ya, menurut kesepakatan ulama waktunya adalah setelah sholat isya dan menjelang sholat subuh. Itu waktu witir. Waktu witir. Wa man asbata, ini telah tetap juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Nadrah al-Ufi anna Aba Sa'id, dari sahabat Nabi Abi Nadrah al-Ufi dan Abi Sa'id bertanya kepada Nabi, sa'alun Nabi SAW anil witri faqala, tentang witir. Terus Nabi menjawab, al witru qabla subhi, witir itu sebelum subuh. Itu waktunya jamaah dirahmati Allah. Jadi kalau bapak-bapak dan saudara ingin melakukan sholat sunnah witir, lakukan saja mulai waktunya ba'da isya sampai sebelum subuh. Kalau hujan deras, kita pernah menjamak di Masjid Al-Fat nih, sunnah yang dihilangkan itu ya. Itu misalnya maghrib dengan isya, ditarik ya, isya ke maghrib karena hujan deras di Masjid Al-Fat atau di daerah Depok, maka itu disunahkan untuk jamak ya. Dan setelah jamak berarti kan sholat isyanya udah beres tuh, boleh tuh kalau ingin melakukan sholat sunnah witir karena dijamak tadi, ya kan. Kalau yang nggak jamak kan belum, berarti kan karena belum sholat isya gitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Terus yang afdol kapan? Jamaah yang dirahmati Allah, sholat sunnah witir. Yang afdol itu sebenarnya sholat sunnah witir itu kalau ditanya paling afdol tentu di waktu tahajud. Makanya perbedaan tahajud dengan qiyamul lail itu kalau tahajud itu dia ini dikerjakan setelah tidur. Kalau qiyamul lail dia lebih umum bapak-bapak. Qiyamul lail itu lebih umum, sholat malam apa aja. Kalau di kitab-kitab Syafi'i banyak banget tuh. Banyak, ada sholat hajat, sholat taubat, sholat apa lagi deh, macam-macam tuh. Kalau di kitab-kitab ulama lain nggak ada tuh, ya kan? Kalau tasbih ada, tapi kalau untuk hajat, taubat di kitab ulama yang lain nggak ada. Tapi di kitab-kitab ulama Syafi'i itu banyak. Sholat-sholat macam-macam. Itu disebut dengan sholat malam. Sedangkan sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Jadi lebih khusus nih kalau tahajud. Jadi tidur dulu tuh. Nah, termasuk witir tuh bisa sholat tahajud. Ya, sedangkan qiyamul lail lebih umum karena dilakukan di malam-malam, bisa pada isya atau bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi waktu yang paling afdal tentu adalah di sepertiga malam terakhir dan dia yakin akan bangun gitu. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu dia khawatir nggak kebangun gitu, akhirnya beliau lakukan sebelum tidur witirnya. Kalau Umar yakin bangun melakukannya setelah tidur witir. Jadi bapak-bapak sih tinggal ngitung aja, umpama misal kecapean, capek banget nih habis dari proyek atau dari kerja, ya lakuin aja sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur lakuin, karena takut nanti kesiangan. Jadi tinggalin aja, kita lihat sikon aja. Kalau memang capek banget, habis sholat isya, terus kita sholat ba'diyah isya, baru sholat witir. Kalau terasa capek dan lelah gitu. Tapi kalau enggak, tunggu aja nanti setelah bangun tidur. Kemudian, apakah setelah sholat witir itu udah nggak ada sholat sunnah yang lain lagi? Karena dia mengartikan sholat witir itu penutup. Sholat witir itu penutup. Boleh nggak habis sholat witir kemudian nanti kita sholat tahajud lagi atau sholat malam ya? Kayak sholat tarawih, habis sholat tarawih kan witir, ada yang bubar karena pengen melakukan sholat malam, gitu ya, ada kayak gitu kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya bilang itu rugi, enggak bersama imam. Harusnya witir aja bersama imam karena pahalanya lebih sempurna. Kalau kita
enggak bersama imam, kita bubarin diri karena pengen sholat malam gitu, ya pahalanya setengah. Tapi kalau kita selesai sholat tarawih bersama imam, pahalanya full. Nah tinggal ulama sepakat bahwa la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Udah itu aja ulama sepakat. Sedangkan misalnya dia ingin sholat malam lagi, ya ingin sholat malam, hajat, taubat, apalah gitu, sholat malam, witir, asal jangan witir lagi, karena sudah witir sebelum tidur, ya tinggal sholat malam, gitu ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Taala, jadi yang dilarang itu adalah witir 2 kali dalam satu malam. Nah kenapa dikatakan penutup? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat penutup. Kenapa tuh? Karena Nabi pernah mengatakan jadikanlah witir sebagai akhir sholat kalian. Tapi sebenarnya nggak ada secara spesifik yang mengatakan bahwa jadikanlah sholat witir itu penutup, nggak ada. Nah siapa yang berpendapat nggak ada itu witir penutup? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat witir itu bukan penutup, sama dengan sholat-sholat yang lain. Ya, sama seperti sholat-sholat yang lain, sehingga kalau sudah witir boleh melakukan sholat sunnah yang lain, tasbih, hajat, taubat, ya kan, tahajud dan lain sebagainya, boleh begitu. Karena sholat witir ini sama dengan sholat-sholat lain. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sementara menurut imam yang lain bahwa itu penutup. Jadi kalau penutup berarti nggak ada sholat sunnah yang lain. Nah kalau saya lebih cenderung bahwasanya witir itu bukan arti nutup disegel gitu, bukan begitu maksudnya. Ini hanya sebagai karena Nabi nggak bilang sholat witir itu penutup, enggak penutup, cuman bilang jadikanlah witir itu sebagai akhir dari sholat kalian gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang terakhir yang saya sampaikan adalah boleh nggak sholat witir berjamaah, kan gitu, ya kan? Boleh nggak sholat tahajud berjamaah? Boleh nggak sholat witir berjamaah? Kalau ditanya dalilnya, nggak ada yang mengatakan sholat witir lah sendiri-sendiri, nggak ada. Atau nggak ada juga mengatakan sholat tahajud lah berjamaah, nggak ada ya? Nggak ada dalil seperti itu, nggak ada. Yang ada cuma riwayat Nabi lagi sholat tahajud, diikutin kan sama sahabat. Ya sahabat Ibnu Abbas yang ada di kiri, kemudian dipindahin sama Nabi lagi sholat, nggak dilarang sama Nabi itu. Kalau tahajud berjamaah dilarang, pasti Nabi udah bilang, udah dinasehatin, tapi nggak, cuma dipindahin di sebelah kanan, ya kan? Terus sholat witir sendiri-sendiri juga Nabi riwayat cuma mengatakan Aisyah lihat Nabi sholat witir ini gitu ya, sekian rakaat. Jadi nggak ada keterangan sholat witir lah kalian sendiri dan atau sholat tahajud lah kalian sendiri berjamaah, nggak ada memang terangan demikian. Tapi sekarang pertanyaan, boleh nggak orang sholat tahajud, sholat witir itu berjamaah? Jamaah dirahmati Allah. Kita simak pendapat dari Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari ulama Syafi'iyah tatawwu sholati dorban, bahwa sholat sunnah tatawu itu ada 2 jenis. Dorbun tusannu fil jamaah, yang pertama sholat yang jenis pertama, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ya kan? Kata Imam Nawawi ada 2 jenis sholat sunnah ya. Yang pertama adalah sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Apa itu? Wahuwa al-id wal kusuf wal istisqa wa kada at-tarawih. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah adalah sholat sunnah id, kemudian kusuf gerhana, sholat apa lagi tadi? Istisqa, minta hujan, dan sholat tarawih. Itu yang dianjurkan secara berjamaah.
Lalu ada lagi wadarbun la tusannu lahul jamaah. Ada yang tidak dianjurkan berjamaah, dalam arti bukan nggak boleh ya, yakni lakin lau fa'ala jama'atan soha, tapi sholatnya tetap sah, boleh. Itu kata Imam Nawawi begitu ya, boleh ya, sah sholatnya orang melakukan sholat witir berjamaah atau tahajud berjamaah. Imam Nawawi yang ngomong di dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi bagus sekali Imam Nawawi nggak mengatakan itu nggak boleh ya, karena memang nggak ada dalil yang tegas yang mengatakan dilarang sholat berjamaah witir atau tahajud itu dilarang, nggak ada seperti itu. Dicari aja silakan, nggak ketemu. Bahkan Imam Nawawi justru menjelaskan seperti itu, sah sholatnya ya kan, dan boleh gitu jamaah. Ini kalau ditanya boleh nggak, boleh. Kan ada sebagian yang nggak boleh ya kan, itu bid'ah dan seterusnya. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Ini bukan kata saya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Yang terakhir, Bapak dan Saudara jamaah yang dirahmati Allah taala, yakni yang berkenaan dengan 443 yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Itu dari hadis Aisyah juga. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak menambah dan mengurangi sholat malam ya 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Makanya saudara kita Muhammadiyah 4. Saya kalau jadwal di Masjid Muhammadiyah begitu 4. Tapi harus diingetin dulu tuh, kadang-kadang kan biasanya 22 gitu kan, tiba-tiba 4. Jadi Muhammadiyah itu memang nggak pernah berubah, dia 4-4-3. Terus berdasarkan hadis ini, pengertian daripada hadis ini. Nah jamaah yang dirahmati Allah, lalu di masa Umar bin Khattab ya menjadi berapa? 23 rakaat. 23 rakaat. Sekarang pertanyaannya, dekat nggak Umar dengan Abu Bakar? Dekat ya? Dekat nggak Umar dengan Ibunda Aisyah? Dekat banget, masih hidup kok. Ya, Abu Bakar kan memimpin selama 1 tahun lebih lah ya, menjadi khalifah, kemudian wafat ya, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah di zaman Umar bin Khattab salat tarawihnya 23 rakaat. Ada makmumnya Ibunda Aisyah. Nggak protes tuh. Ada sahabat-sahabat banyak banget di zamannya Umar, itu banyak sahabat. Ada Ibunda Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak menambah dan tidak mengurangi sholat malam baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata Ibunda Aisyah apa? Jangan kau tanya panjangnya sama bagusnya, ya maksudnya panjang banget gitu ya, panjang banget sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika berjamaah, Aisyah nggak protes, sahabat-sahabat yang lain juga nggak protes. Jadi kalau salah pasti diprotes, gitu. Jelas? Nah maknanya ulama kemudian menyimpulkan, ya jumhur ini, bahwa yang namanya sholat malam itu, sholat tahajud, sholat tarawih itu jumlahnya tidak terbatas. Ada yang 33, ada yang 40. Semakin banyak rokaatnya, itu kata ulama semakin besar juga pahalanya. Tapi mana ada yang sanggup pakai ceramah? Nggak ada keterangan pakai ceramah sana ya. Karena kan ceramah ini kan sebenarnya strategi dari ulama Nusantara. Strategi dari ulama Nusantara. Karena kiai-kiai itu biasanya kalau sebelum Ramadan itu hanya di santri-santri aja, ngajar kitab gundul, kitab kuning. Terus kiai-kiai ini berpikir gimana kalau kita keluar sarang gitu, jangan di pesantren aja, ngajar santri aja, tapi manfaatkan momentum Ramadan itu untuk disampaikan juga ceramah umum. Ya jadilah seperti sekarang ini di Muhammadiyah jalanin, di NU juga jalanin. Itu karena mengambil momentum di mana bulan Ramadan ini banyak yang datang orang,
Walaupun pertama-tama doang sih 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari gitu ya. Bertahannya berapa lama gitu ya. Sebentar doang. Tapi itu jadi sebenarnya strategi dari ulama Nusantara, kiai-kiai dari pesantren. Ya sekali-kali lah, masa ngajak kita kudul terus gitu. Terus kalau santri-santri kan udah sering dapat ilmu, kan sekarang yang orang umum yang belum. Nah begitulah kemudian disampaikan kultum atau tausiah tarawih di mana-mana masjid, banyak banget, hampir seluruh masjid Indonesia itu seperti itu ya. Jadi itu hasil daripada ijtihad karya daripada ulama Indonesia ya. Dan itu sangat bagus sebenarnya ya, karena jarang ada ngumpulin banyak orang gitu ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah kan enak nih, karena ada sebagian yang kemudian membid'ahkan rokaat selain daripada 11 rokaat. Ya baridah, kita hormatin kalau memang itu ada pendapat. Saya sih tahu pendapatnya siapa, tapi tidak ada di pendapat 4 mazhab ini. Itu pendapat ulama kontemporer, yaitu Syekh Nasruddin Al-Albani, pendapat beliau. Ya, tapi pendapat Imam Mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah nggak ada yang berpendapat tentang jumlah rakaat itu. Justru yang ada adalah nggak ada batas. Ya, pokoknya semampunya deh, mau berapa rakaat juga silakan. Tapi alangkah baiknya kalau yang sedikit rakaatnya mestinya sih panjang atau pendek tuh surat-surat yang dibaca. Banyak ya. Kalau yang panjang banyak rakaatnya ya baru yang pendek-pendek seperti di Masjidil Haram. Cukup sih kalau rakaatnya panjang 23 rakaat 1 juz itu 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman, 20 rakaat sudah 20 halaman 1 juz sudah. Tambah witir 3 Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Cukup. Ya, demikian Bapak-bapak, Saudara yang dirahmati Allah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Anda yang di mana saja berada ini bisa semangat lagi melaksanakan sholat sunnah witir yang keutamaannya Masya Allah banyak sekali ya. Diantaranya tadi kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir selama hidupnya gitu, baik di dalam rumah atau di wilayahnya maupun di luar kota, beliau tetap melakukan sholat sunnah witir. Jadi kalau ada orang yang habis sholat isya sholat witir, itu bagus sekali itu. Dia menjaga betul sholat witir, jangan sampai lolos, jangan sampai ditinggalin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, sholat sunnah witir setiap malam tanpa kita tinggalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sholat witir pas di ujung-ujung tiba-tiba azan gitu. Baik. Baik. Ya, baik Pak Afandi yang dirahmati Allah. Betul, ini pendapat bukan ngasal ya. Saya pernah juga waktu sholat mengimami di daerah Jakarta, Jalan Bangka Selatan, Masjid Al-Hikmah dulu waktu belum nikah. Imam sholat tahajud hari biasa bukan hari Ramadan, karena dulu ada acara mabit, malam bina insan takwa ya. Di setiap malam ada waktu-waktu tertentu kita nginep di masjid mabit, nambah ruhiyah, lalu malamnya kita tahajud bareng. Ternyata sudah subuh, ya sudah lanjutin. Kemudian setelah salam, ya sudah selesai karena belum qomat kan, belum qomat, langsung aja nggak apa-apa. Karena memang kondisinya pada saat itu dia nggak sengaja, dia sudah makanya kata Nabi, kalau kamu khawatir tadi subuh menjelang atau subuh datang, ya sudah witir 1 rakaat. Tapi itu tersisa emang 1 rakaat ya udah lanjutin aja ya. Kecuali kalau misalkan umpama 3 baru 1, ya udah 1 aja, 1 rakaat aja. Ya kan? Kalau sudah subuh. Jadi jangan di ngototin sampai 3 rakaat karena sudah masuk waktu subuh.
Terus kalau baru 2 rakaat gimana gitu? Baru 2 rakaat. Nah kalau misalkan baru 2 rakaat, tinggal tambah 1 rakaat lagi, walaupun sudah ada subuh lanjut saja, karena belum qomat. Karena patokan kita adalah ketika nggak ada sholat sunnah itu adalah ketika qomat sudah dikumandangkan. Sudah kita sampaikan hadisnya. Ya, apabila qomat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat sunnah apapun juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Afandi. Ya. Jadi kalau prakteknya Nabi Muhammad sholat witir itu setelah tahajud berarti ya. Kan kalau saya lihat kan Nabi kan nggak pernah meninggalkan sholat malam dan witir ya. Artinya witirnya itu setelah tahajud ya. Ya. Kalau tadi yang disampaikan. Dan yang kedua tadi hanya Imam Abu Hanifah yang Wajib. Yang witir bisa setelah sholat isya, setelah artinya bukan penutup ya tadi ya. Oh iya betul. Artinya 3 mazhab lain dia istilahnya penutup gitu. Iya. Masya Allah. Cukup? Tadi? Oke. Alhamdulillah pertanyaan bagus sekali. Ya jumhur ulama memang mengatakan bahwa salat witir itu penutup. Sementara hanya Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan bahwa salat witir itu bukan penutup. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat salat witir itu sama dengan salat-salat sunnah yang lain. Karena memang juga tidak ada dalil yang jelas sehingga membuat perbedaan tafsiran bahwa salat witir itu sebagai penutup. Cuma dikatakan jadikanlah witir sebagai akhir salat kalian. Nah ini ditafsirkan oleh Imam Abu Hanifah bukan artinya penutup. Karena kalau sudah ditutup berarti nggak ada sholat sunnah yang lain lagi. Sholat hajat, sholat apapun. Nah saya cenderung dari dulu sih sebenarnya pendapat bahwa itu hanya sebagai semacam majas gitu ya. Bukan penutup mutlak gitu. Bukan ditutup mutlak. Jadi maksud penutup di situ adalah yang memang kayak semacam memang bagusnya kalau sholat itu ditutup diakhiri dengan sholat witir tadi. Jadi itu saya pendapat lebih cenderung kepada bahwa masih ada lagi sholat sunnah setelah witir dikerjakan. Termasuk yang sudah sholat tarawih, sholat witir itu mau sholat lagi malam boleh. Tapi jangan sholat witir lagi karena dilarang. Kalau ulama sepakatnya itu nggak ada perbedaan. Sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Tarawih sudah witir, nanti malam tahajud juga witir. Itu yang terlarang. Tapi kalau tadi penutup masih terjadi perselisihan, beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu penutupnya bukan penutup mutlak. Selain Imam Abu Hanifah, juga ada tabi'in yang mengatakan bahwa itu bukan penutup, betul-betul ditutup. Habis itu nggak ada lagi sholat sunnah gitu. Jadi itu hanya penutup sebagai tanda gitu ya, bukan berarti mutlak. Habis itu nggak ada sholat sunnah lagi, gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang tadi pertanyaan yang awal tadi itu apa sih? Sholat tahajud itu singkat atau juga mungkin itu juga dilakukan selain setelah sholat tahajud? Iya baik. Jadi gini, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya sholat tahajud itu masuk kategori sholat malam dan sama seperti sholat witir sebenarnya. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat witir. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu riwayatnya ada yang berapa tuh? 9 rakaat ya, 9 rakaat. Pada 8 rakaatnya dia tasyahud awal, terus pada 9 rakaatnya baru tasyahud akhir. 9 kan ada tipe-tipenya tuh sholat malam Nabi atau tahajud Nabi. Ada yang 11, ada yang berapa tadi 9. Nah kalau 9 tata caranya dia kerjakan dulu 2 atau langsung. Pokoknya kayaknya ini banyak yang lupa deh kalau langsung gitu ya. Pokoknya dia sholat sampai 8 rakaat baru dia tasyahud.
ya, tasyahud, kemudian lanjut lagi nanti pada rakaat ke-9, sama seperti 2 plus 1, cuman ini jumlahnya 9 rakaat. Tapi kalau kita biasanya terpisah, tahajud yang genap, sedangkan witir yang ganjil. Tahajud itu 2-2-2-2 atau 4-4-4, lalu ditutup dengan witir. Itu biasanya kita mengartikan demikian. Salah nggak? Enggak. Betul. Ya, bahwa tahajud yang biasa kita pahami itu genap-genap. Sedangkan witir yang kita pahami selama ini adalah ganjil-ganjil. Begitu. Jadi orang yang sebenarnya sholat malam itu bisa sholat apa aja sebenarnya. Dan kalau Nabi Muhammad SAW itu dia witir itu ya tahajud. Kan digabung tuh tadi ada berapa? 11 rakaat. Itu langsung satu paket sebenarnya. Ya, tapi kan orang ada yang ditunda nih. 8 rakaat dulu lah, nanti 3 rakaatnya nanti gitu. Boleh nggak dipisah kayak gitu? Boleh, sangat boleh sekali. Jadi jangan sampai kita bingung. Jadi tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur, tahajud. Sedangkan qiyamul lail adalah sholat malam yang bisa kita kerjakan sebelum tidur. Jadi tahajud lebih khusus, sementara sholat malam lebih umum. Jelas nih? Jawabannya insya Allah. Jadi, tapi kalau kita biasanya memisahkan ya, tahajud, kemudian witir. Jadi tahajud yang genap, witir yang ganjil. Gak apa-apa, nggak salah gitu ya, karena memang kita tarawih juga begitu. Tarawih dulu, baru kemudian witir. Padahal sama sebenarnya. Tarawih, witir sama dikerjakan malam hari. Tapi jatuhnya kalau tarawih itu mulai bukan tahajud. Karena disebutnya apa? Qiyam Ramadan. Dikerjakan sebelum tidur. Makanya dia membedakan, oh nanti tahajud lain lagi kan gitu ya. Tahajud nanti habis tidur. Boleh kan? Boleh. Karena memang ada yang berpendapat demikian. Kalau saya membedakan, kalau qiyam Ramadan atau qiyamul lail sebelum tidur. Kalau tahajud setelah bangun tidur. Ya kan? Pertanyaannya, yang afdal mana? Yang afdal yang habis bangun tidur. Tapi nggak harus, nggak wajib. Boleh orang melakukan sholat sebelum tidur, gitu. Insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Ada lagi mau apa? Saudara? Ada? Ya silakan. Jadi kalau di Ramadan itu kalau sholat di masjid itu gitu ya, itu udah dipersiapkan bikinnya plus ada Kunut witir ya. Sebenarnya bagi sebagian masjid sudah biasa pakai kunut witir. Kita bicara yang di Ramadan ya. Kalau di Ramadan, kalau Imam Syafi'i itu biasa witir kunut di pertengahannya. Pertengahan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, kalau sudah pertengahan pasti dia kunut witir ya, kunut witir. Sedangkan dari mazhab lain ada yang dari awal, dari hari pertama udah apa kunut. Karena memang ada hadisnya witir itu ada kunut sebenarnya. Tapi yang menjadi perselisihan adalah apakah ini khusus di bulan Ramadan atau di luar Ramadan juga dilakukan kunut witir. Nah, saya ngambil pendapat yang kunut witir itu bisa dilakukan kapan saja selepas kita melakukan sholat witir ya. Misalkan kita pada rakaat ketiga ya, rakaat ketiga sebelum apa? Sebelum buka atau sebelum sujud? Sebelum sujud ya. Saya pernah di sini juga tahajud pimpin kunut witir ya, kunut witir. Kita kunut, nah itu nggak masalah karena telah datang keterangan dari Nabi Muhammad SAW
wassalam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada cucunya Hasan Hussein tentang kunut. Ya, kunut yang dimaksud adalah kunut witir. Yakni Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu ada terus tadi kalau yang untuk tahajud itu banyak kayak syekh-syekh di Timur Tengah juga gitu. Ya, ada tambahan-tambahan doanya. Sama seperti kunut subuh. Persis ada terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kunut witir ini. Tapi yang enggak ada perbedaan adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu semua sepakat ulama atas kesunahannya. Tapi saya sedih banget nih, saya baru ingat ada video viral di mana ada seorang imam yang mimpin sholat subuh pakai kunut dianiaya. Tapi udah diproses di kepolisian. Jadi imam dia pakai kunut, terus setelah itu dianiaya. Udah ada videonya dan udah dibawa ke polsek setempat gitu ya untuk ditindak lebih lanjut. Jadi sampai segitunya tuh yang nggak paham dikit sampai sebegitunya orang yang kunut subuh itu langsung dianiaya begitu. Itu dulu sering, tapi sekarang sudah berkurang. Makanya ada kemudian tulisan tuh akhirnya akibat dari konflik ini. Apa tulisannya? Yang tidak kunut jangan jadi imam subuh. Tapi begitu dari masjid. Karena apa? Memang berawal dari tadi, ya, ke yang satu ngotot nggak kunut, yang satu ngotot kunut, begitu. Ini nggak benar. Makanya kita gini bapak-bapak, saya kalau di jalanan jadi imam saya tanya mau kunut apa enggak nih? Iya dong, harus begitu. Pemimpin harus begitu bijak, jangan otoriter, ya kan? Kita tanya pakai kunut nggak bapak, gitu ya. Kalau enggak, ayo enggak. Kalau pakai ayo, begitu kan? Nah, jangan asal sholat gue aja. Saya kalau di masjid NU pasti pakai kunut. Di Muhammadiyah nggak pakai kunut saya. Sama seperti Imam Ahmad ketika di zaman Imam Syafi'i juga sama, menghormati Imam Syafi'i pakai kunut. Imam Syafi'i juga sama ketika di Muhammadiyah. Buya Hamka sudah mencontohkan dengan Kiai Abdullah Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i NU, sedangkan Buya Hamka Muhammadiyah. Saling berkunjung persis seperti Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Nah ini orang yang ilmunya luas, bijaksana, basirohnya bagus, hatinya bersih, begitu caranya. Bukan asal seradak sudut aja. Ini nggak bagus, jangan Allah. Saya sedih banget. Ada tokoh tadi yang ketika ada di Aceh, kasus Aceh ya, diusir dari masjid itu karena kasus tadi yang sering membid'ahkan, sering mensyirikkan, sering memvonis ini vonis itu, akhirnya konflik di Aceh ini. Terus tokoh ini berkata ada yang salah dalam dakwahnya, jadi saling menyalahkan juga nih. Ada yang salah dakwahnya, jangan merasa padahal dia sendiri sebenarnya juga diusir. Jadi di masjidnya di demo. Jadi di masjidnya di demo oleh masyarakat karena gerah dengan ceramahnya yang memang cenderung provokatif. Gitu. Kalau menurut pribadi saya dan ulama-ulama lain, yang namanya kajian ilmiah itu mesti disampaikan di pendapat yang ini, di pendapat yang begini. Sehingga masyarakat itu tidak fanatik terhadap satu pendapat. Ustaz Taufik waktu kajian kitab Jawabul Kahfi itu pernah mengatakan kan, ya, bahwa zaman sekarang orang sekarang ngaji pilih-pilih ustaz. Ingat nggak? Pesannya pilih-pilih ustaz. Wah ini bukan ustaz saya, nggak mau ya. Ini ustaz saya, dia mau. Jadi ada yang kayak begitu tuh. Saya dimasukkan ke sebuah grup yang dimana saya waktu itu dimasukkan oleh siapa saya nggak tahu, ya kan? Setelah saya share tentang kaul ulama, padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah bagus banget kaulnya, perkataannya, dilarang saya menyampaikan itu. Katanya cukup Quran dan Sunnah saja. Tapi aneh, yang iklan boleh. Astagfirullahaladzim.
Yang iklan ini, iklan itu boleh. Sedangkan saya menyampaikan pendapat ulama, jelas kitabnya, rujukannya, dilarang. Cukup katanya Quran dan Sunnah saja. Saya keluar aja. Jadi grup itu keluar, dimasukin lagi. Wah, ini mau nantang juga nih. Berarti lah, ya kan? Kita debat sekaligus. Ya udah nggak bisa. Ini jawab, saya bilang ini grup apa begini, kaku begini, ya. Nggak bisa seperti beragama begitu. Masa menyampaikan kaul ulama berfaedah, jelas rujukannya nggak boleh, sementara orang iklan ini iklan itu boleh, kan aneh. Menurut saya itu nggak masuk di akal gitu. Yang iklanin barang boleh, sedangkan yang menyampaikan pendapat ulama nggak boleh. Berarti kan dia mengharamkan apa yang Allah, atau melarang apa yang Allah tidak larang sebenarnya. Yang nggak bagus. Nah, jadi emang harus. Tapi saya sudah beri masukan, cara beragama tidak seperti ini. Bahkan nggak tahu kitab Lataiful Ma'arif, nggak tahu. Yang sering mengaji kajian ilmiah kok nggak tahu kitab Lataiful Ma'arif, terkenal fenomenal karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, itu terkenal kitabnya. Lataiful Ma'arif itu bagus banget tentang penyemangat motivasi kita. Nah itu jemaah. Jadi makanya kita jangan merasa pengajian kita ini yang lebih berilmu, lebih banyak ilmunya daripada pengajian yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Nah akhirnya tokoh ini pada saat diusir atau didemo oleh warga masjidnya, kemudian kita numpang di Masjid Arifin Ilham Al-Fikra Sentul, Sentul ya, Al-Fikra. Yang dulu nama masjidnya Muhammad Gaddafi yang saya ingat tuh. Kemudian diganti ya jadi Masjid Al-Fikra ya. Di situ, padahal dulunya Arifin Ilham itu disebut ahli bid'ah, karena bikinnya barang-barang sama nangis-nangis gitu. Wah pokoknya Arifin Ilham dulu almarhum divonis habis-habisan. Tapi pas diusir numpangnya di Masjid Arifin Ilham, dan disitu ada dialog ya. Ternyata ya begitulah, kita mesti mesti jamaah dirahmati Allah, terus mendalami ilmu dimanapun selama Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa waktu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi